satu pun dari kita suka dibohongi, tapi kita sering mendengar cerita bohong. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa berbahaya. Nah, hari ini kita akan membahas tema lindungi diri kita dari kebohongan. Delapan orang pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa ini, yang dikenal sebagai badan pimpinan, sangat suka membual hal-hal yang sangat luar biasa bagi diri mereka sendiri. Mengapa saya katakan pemimpin saksi Yehuwa suka membual? Karena mereka suka mengaku-ngaku seenak perut sendiri, atau pengakuan tanpa didukung suatu bukti yang sah, hal yang luar biasa bagi diri mereka sendiri. Sebagai buktinya, kita saksikan pengakuan Stephen Lett, salah seorang badan pimpinan, di situs resmi Saksi-Saksi Yehuwa, JW Broadcasting, di bulan September tahun 2022, mengaku sebagai berikut. Pertama, gembala yang baik memberitahu kita di Matius pasal 24 ayat 45-47. Siapa sebenarnya budak yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh majikannya untuk mengurus para pelayan rumahnya, untuk memberi mereka makanan pada waktu yang tepat? Bahagialah budak itu kalau saat majikannya datang, majikannya melihat dia sedang melakukan tugasnya. Sesungguhnya kukatakan, majikannya akan mengangkat dia untuk mengurus semua harta miliknya. Pada 1919, Yesus sang majikan melantik budak yang setia dan bijaksana untuk menyediakan makanan rohani. Dan nanti, dia akan mengangkat budak yang setia dan bijaksana untuk mengurus semua hartanya. Jadi apa pelajarannya? Jelas sekali, sampai sekarang, Yesus percaya penuh kepada budak yang setia. Jadi kita semua, termasuk masing-masing anggota badan pimpinan, juga harus begitu. Pertanyaannya adalah, pertama, benarkah Tuhan Yesus melantik budak yang setia, atau badan pimpinan pada tahun 1919? Dan kedua, Tuhan Yesus percaya sepenuhnya kepada mereka. Mari kita lihat rekam jejak pemimpin saksi Yehuwa, berikut ini, dari Gerrit Luz, seorang badan pimpinan. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Kita sudah mendengar pengakuan dari salah seorang pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa tentang tahun-tahun nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang pernah dinubuatkan oleh para pemimpin saksi-saksi Yehuwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua itu? Mari kita dengar keterangan
dari mulut Gerrit Luz sendiri mengenai hal ini. Tapi bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim? Dan kapan Yesus akan datang? Kita tidak tahu, tapi Yesus memberitahu kita apa saja tanda-tandanya sehingga kita bisa tahu bahwa akhir itu sudah dekat. Memang, Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan bisa tahu kapan tanggal dan waktu persisnya Dia akan datang. Tapi Dia menubuatkan berbagai peristiwa yang akan menjadi tanda bahwa kedatangannya sebagai hakim sudah dekat. Sejak dulu, banyak orang berupaya memperkirakan kapan Yesus akan datang. Perkiraan yang dibuat orang-orang itu membuat banyak orang penasaran dan percaya. Tapi semua perkiraan itu pada akhirnya terbukti keliru. Bahkan di abad pertama, ada juga orang Kristen yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya orang-orang di Tesalonika. Paulus sampai harus mengingatkan mereka supaya mereka mempunyai cara berpikir yang benar. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kapan kita akan dikumpulkan kepadanya, kami mohon agar kalian tidak cepat bingung atau gelisah. Kalau ada berita bahwa hari Yehuwa sudah datang, walaupun berita itu sepertinya dari Allah, atau kalian dengar dari seseorang, atau kalian baca di surat yang kelihatannya dari kami. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, dan tolong berikan jawaban yang masuk akal, dan berdasarkan daya nalar yang baik. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Yesus melantik pemimpin saksi-saksi Yehuwa menjadi golongan hamba yang setia dan bijaksana pada tahun 1919, jika pada sekitaran tahun 1919, para pemimpin saksi-saksi Yehuwa sedang menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua? Kedua, masuk akalkah Yesus percaya kepada pemimpin saksi-saksi Yehuwa? Jika telah terbukti para pemimpin saksi Yehuwa telah lancang, dan terlalu berani menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua itu. Silahkan jawab di kolom komentar, apa pendapat Anda? Sekarang, mari kita dengar penjelasan bijaksana dari anggota Badan Pimpinan, Gerrit Luz, tentang sumber dusta. Di mana-mana terdapat dusta dan pemutarbalikan fakta. Dari mana asal mula dusta ini? Dari Taman Eden, sewaktu setan mendustai Hawa. Melalui pernyataannya yang menipu, setan menjadi bapak segala dusta. Setan adalah bapak segala dusta. Tetapi sekarang ada banyak anak dusta. Kita semua terpengaruh. Kita dikelilingi oleh dusta. Dusta ialah pernyataan palsu yang sengaja disampaikan sebagai kebenaran, suatu kepalsuan. Dusta adalah kebalikan dari kebenaran. Berdusta bisa berarti mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada seseorang yang berhak tahu faktanya. Namun, ada juga pernyataan yang tidak seluruhnya benar. Alkitab memberitahu orang Kristen untuk jujur kepada satu sama lain. Setelah kamu menyingkirkan dusta, katakanlah kebenaran, tulis Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 25. Dusta dan pernyataan yang tidak seluruhnya benar mengikis kepercayaan. Ada pepatah Jerman, sekali bohong, seseorang tidak akan dipercaya lagi meski dia berkata benar. Jadi, kita perlu berbicara dengan jujur dan terus terang kepada satu sama lain. Tidak menahan informasi yang dapat mengubah pemahaman atau menyesatkan pendengar. Nah, apakah saksi-saksi Yehuwa akan bertobat setelah menyaksikan video ini? No, God! Meskipun saksi Yehuwa tahu dan sadar telah tertipu, mereka akan tetap setia
dan taat mengikuti pemimpin mereka. Oleh karena itu, tolong share video ini kepada sanak keluarga Anda agar orang-orang yang kita kasihi tidak terjerat masuk menjadi anggota organisasi Menara Pengawal, karena jika sudah terpikat dan terjerat, orang yang Anda kasihi sulit keluar. Mengapa saksi Yehova tidak akan bertobat? Saksikan video nomor 46 yang menjelaskannya.